selamat pagi. Sudah siap berdiskusi hari ini? Tentu saja. Mari kita melanjutkan topik saham dan corporate action. Kami sepakat untuk merger. Persiapan data dan perizinan pun dimulai demi identitas baru yang lebih kuat. Halo, I Know Right Squad. Hari ini kita melanjutkan materi pada video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang saham lebih lanjut dan juga corporate action. Jadi ada tindakan hukum apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Oke, untuk saham teman-teman merupakan wujud kepemilikan dari perseroan. Tuh, jadi kita bisa memiliki satu perseroan gitu ya. Kita sebagai pemegang saham itu kita sebenarnya pemilik loh. Karena apa? Kita menaruh saham itu kita punya aset di sana. Kita punya sesuatu yang kita berikan untuk mereka kelola untuk mensupport bisnis perusahaan tersebut. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya? Di video sebelumnya saya menyampaikan bahwa PRUP sebagai organ perusahaan. Ya. Sebagai organ perusahaan berarti PRUPS ini bisa ada karena ada sahamnya. Nah, saham ini sebenarnya seperti apa? Dia juga punya hak bagi para pemegang sahamnya dan juga ada klasifikasi saham. Bisa dilihat ya di layar teman-teman. Teman-teman bisa cek mulai dari pasal 52 dan beberapa pasal setelahnya yang fokus membahas tentang saham. Nanti untuk para pemegang saham, dia tuh berhak, dia punya suara. Dia bisa hadir dalam suatu rapat umum pemegang saham, memberikan pendapatnya, dan mereka bisa menentukan perseroan ini harusnya seperti apa. Pemegang saham punya keinginan apa, perusahaan melalui direktur harus bisa memberikan keputusan gitu ya, bersama juga dengan komisaris. Tuh di poin nomor 2 ya, setiap saham mempunyai satu hak suara. Kecuali anggaran dasar menentukan hal lainnya ada di pasal 84. Kemudian menerima pembayaran atas dividen keuntungan ya. Kemudian mengajukan gugatan bila dirugikan. Tuh. Selanjutnya untuk klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Ada macam-macam. Yang pertama bisa dilihat di layar yaitu dengan hak suara atau tanpa hak suara. Kemudian dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dan seterusnya. Kita lanjut dengan corporate action. Di Indonesia kan adalah aksi korporasi atau tindakan strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Jadi misal dia mau efisiensi atau dia mau lebih masif lagi gitu ya, ingin bisnisku ini harus oke banget, tapi aku punya kendala mungkin kekurangan SDM atau apa, dan aku kurang nih sahamnya, aku tidak bisa terlalu masif untuk ekspansi bisnisku gitu. Aku juga sepertinya kurang kuat pasarku di kota ini. Jadi aku sepertinya perlu melakukan aksi-aksi tertentu kayak gitu. Jadi strategik, direksi, komisaris, semua organ yang ada di perusahaan, mereka pasti akan memikirkan strategi apa ya yang menguntungkan dan terbaik untuk perusahaanku. Melalui corporate action ini, kita akan mengenal 3 cara. Ya, yang pertama ada merger, selanjutnya akuisisi, konsolidasi. Tentu saja ada perbedaan. Ya, meskipun sama-sama ini adalah cara strategi gitu ya. Tapi antara ketiganya itu ada perbedaan, teman-teman. Saya coba nanti akan memberikan ilustrasi ya dengan sedikit coret-coretan supaya teman-teman juga merasakan di video ajar ini seperti saya menjelaskan real ketika di kelas. Jadi pada intinya merger ini ada salah satu perusahaan yang meleburkan diri. Sehingga nanti satunya hapus gitu ya, satunya masih tetap bertahan. Selanjutnya akuisisi, mengambil alih sahamnya. Jadi ada satu yang berinisiatif baik gitu ya, ingin membantu perusahaan satunya, dia dengan memberikan saham, maka dia akan mengelola siapa yang terakuisisi. Saya mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana merger itu. Jadi dicontohkan saja singkatnya, ada
Singkatnya, ada dua perusahaan. Sebutlah PTA dan PTB. Ini merger ya. Saya tulis dulu biar nggak bingung. Merger. Nah, PTA dan PTB ini mungkin saja dia mempunyai bisnis yang bergerak di bidang yang sama. Mungkin jasa transportasi, atau mungkin dia produsen gitu ya, tekstil, atau mungkin dia bergerak di bidang food and beverage, atau mungkin chemical industry atau apa. Nah, salah satu dari mereka ini ingin menggabungkan dirinya karena satu alasan bisnis. Jadi mereka memang harus mengefisiensikan mungkin ya. Atau kalau teman-teman mengingat di istilah persaingan usaha, mereka ingin praktik monopoli gitu. Tapi perlu dikaji lebih lanjut apakah memang keputusan mereka untuk merger nanti ini berdampak untuk persaingan tidak sehat atau masih dalam batas yang wajar gitu ya, ada justifikasinya. Oke, dari dua PT ini, oh ya nggak hanya dua PT aja ya, misal mau lebih nggak apa-apa, tapi ini karena kita mengilustrasikan jadi saya buat dua saja supaya simple. Antara PTA dan PTB, yang memutuskan ingin menggabungkan dirinya adalah PT B ke A. Let's say seperti itu. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah PTA akan bertahan, sedangkan PTB dia akan bubar. Jadi hapus demi hukum, dia dibubarkan gitu. Akhirnya untuk nanti proses bisnis tata perseroan terbatasnya yang bergerak adalah PTA. Kita berlanjut ke konsolidasi. Jadi ilustrasinya adalah konsolidasi. Teman-teman ini mungkin familiar dengan peleburan. Di mana dua perusahaan atau lebih dia meleburkan diri dan membuat yang baru. Ya, kita contohkan langsung deh. Kita pakai 3 perusahaan. Ada PTA, PTB, PTC. Dia ini bergabung gitu ya menjadi satu, melebur, kemudian menciptakan perusahaan atau PT yang baru. Kita sebut dengan PTD. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, selanjutnya yaitu akuisisi atau pengambil alihan. Apalagi Bu bedanya gitu ya. Kita contohkan langsung aja ya teman-teman. Jadi misalnya ada 2 perusahaan. Gitu. Si PTA ini dia cerita ke PTB kalau aku ini pengen bisnisku cepet besarnya gitu. Aku suka dengan kamu yang mengelola bisnismu sedemikian rupa. Kamu mau nggak ngambil alih sahamku? Kamu mau nggak mengakuisisi aku? Jadi aku megang sahamku dong yang paling banyak gitu. Si PTB oke. Nah tapi dia harus berhasil memegang saham di PTA yaitu lebih dari 50% untuk dapat dikatakan sebagai pemegang saham mayoritas karena posisinya di sini ada 2 PT. Sehingga PTA akan terakuisisi, terambil alih oleh PTB. Jadi nanti secara operasional pengelolaannya PTA ini sudah kayak tidak berdaya lagi gitu ya dalam praktiknya karena sudah diambil alih oleh si PTB. Di karena sahamnya ini sudah kesini semua. Ini saham udah nanam dia saham banyak banget gitu ya, duit sudah banyak, aset-aset juga. Jadi PTA ya tidak bisa berkutik apa-apa karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya untuk dikelola lebih lanjut oleh PTB. Banyak sekali teman-teman mungkin menjumpai kasus-kasus korporasi ya atau perusahaan tentang mergernya mereka, tata cara kemudian akuisisinya, konsolidasinya, apakah yang mereka putuskan saat itu ya untuk perusahaan apakah sudah baik
sesuai etika bisnis. Apakah dia sudah memperhatikan prosedur yang telah ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas? Dan juga jangan lupa untuk melihat apakah mereka persyaratannya masih memenuhi syarat dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mereka tidak melakukan notifikasi sebelum mereka memutuskan, oke, kita akan melakukan corporate action, kita akan merger or akuisisi tanpa sepengetahuan dan pembimbingan gitu ya, ACC dari KPPU, maka tidak bisa dilakukan. Kecuali mereka nominalnya saham gitu ya. Antara mereka kalau dikumpulkan tuh sahamnya tidak melebihi kekayaannya untuk syarat KPPU, maka mereka boleh melakukan MAK sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, hati-hatinya adalah yang perlu diperhatikan ketika mereka lupa tidak wajib lapor ke KPPU, kemudian ada permasalahan, mereka bisa dikenakan denda. Dan nominalnya nggak main-main, bisa 1 miliar per hari. Teman-teman bisa cek lebih lanjut ya ketentuan tentang notifikasi KPPU tersebut. Benar-benar akan dipermasalahkan secara hukum. Kemudian misal kita bicara tentang pertanggungjawaban perseroan terbatas lagi, balik lagi dengan prinsip-prinsip yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya terkait tipikor, korporasi, kasus lingkungan, gitu ya, pengadaan barang jasa. Semuanya banyak sekali kasus yang teman-teman tidak sadari pelakunya ternyata ya perseroan itu sendiri, meskipun di dalamnya adalah organ yang melakukan, direksinya mungkin ya kan, direksi karena dia melaksanakan, dia juga punya kewenangan bertanggung jawab mengelola, kemudian bisa memutuskan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Ketika tidak tepat, ya kan, tidak menguntungkan, justru akan merugikan perusahaan itu sendiri, maka siap-siap saja dia bisa terkena sanksi pidana maupun perdata. Jadi harus hati-hati. Sebenarnya hukum itu tidak kaku ya teman-teman. Hukum itu juga memberikan kesempatan bagi masyarakatnya, bagi pelaksananya untuk melaksanakan dan menjalankan bisnis sesuai dengan koridornya. Perseroan terbatas diberikan kesempatan melakukan tindakan strategisnya. Jangan sampai dia melewati kewenangannya, jangan sampai dia super power sampai-sampai mereka ingin memonopoli suatu pasar bisnis tertentu. Sehingga apa? Dampak yang dikhawatirkan kalau mereka sudah melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi tanpa tahapan yang jelas, tanpa pengawasan dan evaluasi, tanpa rasionalitas yang matang bagi para organ perusahaan. Jadi mereka akan hanya dapat besarnya perusahaan itu aja, bisnisnya akan menjadi lebih besar. Namun mereka akan berbahaya nantinya. Ketika terintervensi oleh pemerintah, diawasi, kena sanksi, mereka nggak terima gitu ya. Padahal jangan sampai, karena banyak sekali aspek yang kita tidak berbicara tentang bagaimana bisnis itu bisa lebih growth, besar. Tidak hanya di situ saja. Pasti mereka harus memikirkan bagaimana nanti restrukturisasi. Ketika manajemennya harus berubah, SDM kelola ini itu dengan yang baru, kemudian mereka harus menata ulang penguasaan pasar, mereka harus belajar lagi bagaimana pasarnya, mereka harus menggerakkan bisnis ini mulai dari mana lagi. Tentu nggak main-main ya, memutuskan untuk melakukan corporate action tuh banyak pertimbangan yang mereka sudah benar-benar matang. Jadi ketika eksekusi mereka bisa mempertanggungjawabkan kepada pemerintah. Harapannya apa? Mereka juga stabil nantinya ketika keputusan itu benar-benar mereka sudah putuskan dan diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk MAK tadi itu, mereka bisa memberikan stabilitas ekonomi, mereka kontribusi lagi untuk negeri. Itulah teman-teman kenapa pentingnya kita orang hukum juga teman-teman nanti lebih lanjut akan belajar banyak tentang MAK ini seperti apa ketika mungkin teman-teman akan terjun menjadi corporate lawyer gitu ya. Jadi penasihat hukumnya perusahaan-perusahaan korporasi yang besar, atau mungkin teman-teman mau jadi legal staff yang memang bekerja
memahami proses merger, akuisisi, konsolidasi tersebut, kemudian terkait saham dan lain sebagainya. Teman-teman harus mencari tahu lebih ya, tidak hanya kita berkuliah, terus kalau ada soal teman-teman hanya menjawab, datang kerjakan lupakan, itu jangan seperti itu. Teman-teman harus rajin explore dan terus belajar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ajar kali ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dan pada video yang part 1 sebelumnya memberikan banyak manfaat dan insight baru bagi teman-teman, sehingga teman-teman cukup ya menerima ilmu dasar sebelum teman-teman nanti benar-benar terjun di dunia nyata praktisnya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.